Di video kali ini kita akan belajar tentang basic keyword Selenium Library. Untuk basic keyword Selenium Library, teman-teman bisa mengakses sebuah dokumentasi dari Selenium Library punyanya Robot Framework dengan mengakses URL ini, atau teman-teman bisa search di Google Selenium Library Robot Framework. Lalu akan terbuka website seperti ini kurang lebih kalau kita buka. Contohnya mungkin kita copy saja di sini. Nah, website ini yang akan kita gunakan sebagai dokumentasi Selenium Library. Ada banyak sekali keyword-keyword yang bisa kita gunakan untuk membuat automation test menggunakan Selenium Library di Robot Framework. Kemudian teman-teman, sebelum kita menggunakan Selenium Library, kita perlu mendownload yang namanya Chrome Driver. Teman-teman bisa akses web di sini di chromedriver.chromium.org. Lalu akan terbuka seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload di bagian sini, Chrome for Testing Availability Dashboard. Kalau kita buka, ini adalah Chrome Driver versi yang akan kita gunakan. Ada banyak sekali di sini, versi masing-masing. Tergantung dari versi teman-teman, teman-teman bisa cek versi Chrome kalian di bagian Help dan klik About Google Chrome. Kalau di sini untuk versinya sementara ini adalah 1.2.4, tapi ini ada update, kita tunggu sebentar. Oke, update-nya sudah selesai, kita relaunch dulu. Saya masih menggunakan versi 1.2.4. Di sini teman-teman bisa pilih versi yang 1.2.4 yang stable ya. Tinggal kita klik yang stable ini, lalu kita pilih yang Chrome driver sesuai dengan versi platform kita masing-masing ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa menggunakan yang Win64. Kalau teman-teman menggunakan misalkan OS lain, teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan OS yang masing-masing, misalkan Mac ataupun Linux. Kita akan gunakan yang punyanya Windows. Lalu kita copy linknya, lalu di paste di sini. Dia akan mendownload file Chrome driver. Cara menggunakannya adalah tinggal kita buka file downloadnya tadi, lalu kita ekstrak. Nah, di folder ini ada namanya Chrome driver. Bisa kita pindah ke tempat yang atau folder yang mudah kita akses. Misalkan di sini saya langsung ke C, lalu Chrome driver. Kebetulan di sini sudah ada, kita replace saja ya. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita sudah siap untuk mulai coding di Robot Framework. Kita buka VS Code, lalu kita buat folder baru bernama basic keyword dengan file di dalamnya basickeyword.robot. Oke, pertama-tama kita perlu mengimport library Robot Framework, Selenium Library. Kita gunakan setting, lalu ketikkan library, tab Selenium Library. Lalu untuk variabelnya atau lokatornya bisa kita bikin variabel di sini. Kita akan copy yang sudah ada dulu ya. Sementara baru username. Nah, di username ini kita akan menggunakan yang ID. Tapi untuk saat ini, untuk yang name dan expect kita komen dulu agar tidak tereksekusi. Nanti akan kita praktekkan di akhir apakah bisa menggunakan name atau expect. Seperti itu. Lalu kita kembali ke web source demo tadi. Lalu kita cari lokator untuk password dan login. Untuk password, dia memiliki ID bernama password. Kita ketik saja di sini password. Kita ID sama dengan password. Lalu kita siapkan untuk yang login. Kita cari di websitenya, lokatornya, dia memiliki ID bernama login button.
Oke, kita ketikkan ID sama dengan login button. Nah, di sini biar kita bisa mengidentifikasi mana itu button, mana itu uh, inputan, kita bisa gunakan penambahan nama di belakang nama variabelnya ini, kita isi input misal. Dan di password juga input. Ini menandakan bahwa ini adalah lokator buat input, ini lokator buat button, seperti itu. Nah, di sini kita belum menggunakan custom keyword ya. Kita akan menggunakan test case secara langsung. Test case, misalkan kita akan menggunakan test case login with valid account. Oke, pertama kali kita akan menggunakan keyword open browser. Nah, open browser ini buat apa? Open browser ini untuk kita membuka browsernya agar kita selanjutnya bisa mengeksekusi test case-nya. Nah, di dokumentasi Selenium Library, teman-teman bisa ketikkan search di sini open browser. Oke, open browser memiliki beberapa argumen ya. URL browser alias remote URL dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan simpelnya, teman-teman bisa menggunakan open browser example Chrome seperti ini. Di sini teman-teman bisa ganti untuk URL ini dengan website yang buat testing kita tadi. Lalu ini Chrome adalah browser yang akan kita gunakan untuk mengeksekusi test case kita. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita siapkan, yaitu karena kita tadi sudah mendownload Chrome driver, ya kita perlu menambahkan satu lagi argumen di belakang Chrome ini dengan nama executable path. Di sini gunanya untuk mengeksekusi file Chrome driver yang sudah kita download tadi. Pertama-tama kita buat variabel saja di sini agar lebih singkat ya. Misalkan Chrome driver. Oke, di sini kita perlu mengimport satu lagi library yaitu operating system agar file kita ini bisa mengakses file Chrome driver yang tadi kita download. Kita tambahkan library, lalu ketik operating system. Nah, di sini adalah path di mana Chrome driver kita di download tadi. Nah, kita tadi menaruh Chrome driver kita di C Chrome driver. Tinggal kita copy di sini. Lalu jangan lupa nama filenya ya. Oke, ini bisa kita tambahkan di sini Oke, kita bisa menambahkan satu argumen lagi di sini, yaitu dengan menambahkan tab dengan nama executable path. Kita copy saja ini. Nah, executable path ini sama dengan variabel Chrome driver tadi. Seperti ini. Di sini kita akan menguji apakah browsernya terbuka atau tidak. Kita bisa tambahkan sleep agar tes kita ini bisa seperti kita pause dulu selama 5 detik. Lalu kita run. Oke, ada error. Oke, di sini ada error karena harusnya ini adalah slash ke kanan ya. Oke, penulisannya pastikan seperti ini. Lalu kita coba run lagi. Oke, masih error. Oh ya, kurang satu lagi adalah ekstensi dari Chrome driver ini. Karena kita menggunakan Windows, ekstensinya itu adalah harusnya exe ya. Coba kita klik properties dulu.
Type-nya adalah exe. Kita perlu tambahkan .exe dulu. Oke, kita coba run lagi. Nah, berhasil membuka browsernya. Tapi kita belum mengganti browsernya dengan web yang akan kita gunakan untuk testing. Kita ganti dulu dengan source demo. Coba kita run lagi. Nah, webnya terbuka seperti yang kita harapkan. Lalu kemudian kita perlu mengisi username dan password, kemudian klik login. Di sini teman-teman bisa menggunakan keyword yang namanya untuk input password dan username kita menggunakan keyword input text. Nah, di sini adalah lokatornya dan ini teksnya. Teman-teman bisa memasukkan input text di lokator username. Teksnya ini diisi dengan password atau username yang akan kita gunakan. Kalau kita cek di sini, websitenya menyediakan beberapa username. Di sini ada, kita pakai yang standar user. Lalu kita input text lagi dengan lokator yang password input ini. Untuk teksnya kita isi password yang valid itu adalah secret sauce. Oke, kemudian kita perlu mengklik global login setelah menginput teks username dan password. Kita bisa gunakan klik button atau biasanya ada klik elemen. Lalu kita panggil lokator yang ini. Oke, untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan sleep selama 5 detik. Nah, tadi sudah bisa mengakses website dan bisa login dengan username dan password yang kita inputkan tadi. Mungkin seperti itu dulu untuk pengenalan basic keyword Selenium Library. Sampai jumpa di video selanjutnya.